Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, jumpa lagi ya. Nah, hari ini pembahasan kita masih sama, kalimat thayyibah. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang basmalah. Perhatikan video ibu ya, Nak ya. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik diucapkan ketika dalam keadaan tertentu untuk mengagungkan nama Allah. Jadi, kalimat thayyibah diucapkan untuk mengagungkan nama Allah. Nah, dalam kalimat thayyibah itu sendiri banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu kalimat basmalah. Kalian pasti sudah sering membaca basmalah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kalian sudah tahu bacaan basmalah. Selanjutnya, basmalah sendiri itu apa sih? Basmalah merupakan kalimat mulia yang dibaca setiap kali akan melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang baik sebagai bentuk keikhlasan kepada Allah yang telah mengatur segala urusan. Mengucapkan basmalah disunahkan setiap kali akan melakukan sesuatu yang baik. Jadi, kalimat basmalah sunnah diucapkan saat akan melakukan suatu pekerjaan yang baik sebagai bentuk keikhlasan kepada Allah, karena Allah lah yang telah mengatur segala urusan kita. Selanjutnya, tujuan membaca basmalah setiap akan memulai pekerjaan yang baik, yaitu agar selalu mendapat bimbingan dari Allah. Namun, apabila tidak membaca basmalah dalam melakukan pekerjaan, maka tidak akan mendapat berkah dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi yaitu, Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Yang artinya, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Maksudnya, apabila kita tidak mengucapkan basmalah ketika akan melakukan sesuatu yang baik, maka pekerjaan yang kita lakukan tidak akan diberkahi oleh Allah. Yaitu contoh penggunaan kalimat basmalah. Yang pertama, ketika akan makan. Saat akan makan, kita awali dengan membaca basmalah. Yang kedua, memulai belajar. Saat akan memulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah. Yang ketiga, sebelum berwudu.
Sebelum kita membaca niat untuk berwudu, kita awali dengan membaca basmalah. Yang keempat, sebelum mengaji. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita awali dengan membaca basmalah. Yang kelima, menyembelih hewan. Saat akan menyembelih hewan, diawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu, agar saat menyembelih hewan bisa berjalan dengan baik dan mendapat berkah dari Allah. Yang keenam, saat akan bepergian. Saat akan bepergian, kita awali dengan membaca basmalah, agar kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Selain keenam contoh tadi, masih banyak contoh pekerjaan lain yang diawali dengan membaca basmalah. Oke, kalian sudah tahu contoh pekerjaan apa saja yang harus diawali dengan membaca basmalah. Selanjutnya adalah hikmah dari membaca basmalah. Yang pertama, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita awali suatu pekerjaan yang baik dengan membaca basmalah, maka pekerjaan kita akan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena Allah memberkahi pekerjaan kita, maka kita akan terhindarkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan bernilai ibadah. Mengapa demikian? Karena kita membaca basmalah dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita membaca basmalah, maka kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan sabda Nabi tadi. Lalu selanjutnya, apa sih akibat jika tidak mengucapkan basmalah saat mengawali pekerjaan yang baik? Yaitu yang pertama, pekerjaan tidak diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sabda Nabi tadi, apabila setiap pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan membaca basmalah, akan terputus berkahnya. Yang kedua, mudah tergoda oleh setan. Mengapa demikian? Karena kita tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mudah tergoda oleh setan. Kemudian yang terakhir, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak sekali ya yang telah kita pelajari dari kalimat thayyibah basmalah. Semoga setelah pembelajaran ini, kalian selalu membaca basmalah setiap akan melakukan pekerjaan yang baik.